Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tanzminic Talks Maintenance edisi ke-22 akan bahas mengenai root cause analysis, khususnya mengenai logic tree analysis. Mari kita bahas mengenai RCA metodologi, yaitu Prohead RCA metodologi yang dikeluarkan oleh Reliability Centers edisi keempat. Pertama adalah preserving event data, yang kedua adalah ordering the analysis team, dan yang ketiga adalah analyzing event data, yang kita akan gunakan logic tree arsitektur. Yang keempat adalah communicating, finding and recommendation, dan yang kelima tracking. Khusus pada kesempatan pembahasan kita kali ini, kita hanya akan membahas step 1, 2, dan 3 hanya karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruhnya. Step pertama dari RCA metodologi adalah preserving data. Mari kita bahas masing-masing step dari RCA metodologi. Yang pertama adalah preserving data. Preserving data yang akan kita kenal nantinya adalah dengan 5P konsep. P pertama adalah path, yang kedua adalah posisi, ketiga adalah people, P keempat adalah paper, dan P kelima adalah paradigma. P pertama path, yaitu bagian dari part yang rusak yang kita dapat lihat secara fisik. Contohnya adalah kerusakan pada bearing, seal, coupling, atau peralatan lainnya. P kedua adalah posisi atau position, di mana dari part tersebut posisi detail dari bagian-bagian yang mengalami kerusakan, posisi tempat, lingkungan, dan posisi kejadian lainnya. P ketiga adalah people, orang yang memiliki info tentang kejadian, dapat menjadi saksi sebagai kejadian, bisa dari personal maintenance, personal teknik, maupun dari orang lain yang mempunyai info tentang kejadian tersebut. Sementara P keempat adalah paper, yaitu data-data, laporan, data laboratorium, spesifikasi teknik dari part yang rusak, prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan, dan yang P kelima adalah paradigma, yaitu pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi rekomendasi dan pengambilan keputusan. Step kedua dari RCA metodologi yaitu ordering analysis team, di mana tim RCA adalah sejumlah kecil orang dan keterampilan saling melengkapi yang berkomitmen pada tujuan bersama, sasaran kinerja, dan pendekatan yang membuat mereka saling bertanggung jawab. Tim members akan terdiri dari multidisiplin, personel yang berhubungan langsung dengan masalah atau kejadian, personel yang tergabung dalam implementasi solusi. Personel tersebut akan dibebaskan dari pekerjaan normal pada saat mereka akan melakukan analisis. Anggota tim inti RCA akan terdiri dari principal analysis, seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk memimpin RCA. Yang kedua, associate, yaitu personal yang bekerja untuk input data, memasukkan data. Yang ketiga adalah expert, adalah personal yang ahli di bidang yang sedang dianalisis atau peralatan yang sedang dianalisis. Berikutnya adalah vendor, yang merupakan sumber informasi tentang produk, dan kritik adalah orang yang akan memaksa tim untuk melihat sisi lain dan menemukan hal-hal penting dengan mengajukan pertanyaan terus-menerus. Beberapa hal yang mungkin
terjadi pada saat dilakukan rapat-rapat analisis. Pertama adalah bypassing RCA disiplin and going straight to the solution, di mana beberapa anggota cenderung untuk menekan facilitator untuk segera mengimplementasikan solusinya dengan melakukan bypass terhadap RCA disiplin. Kedua, dari reluctant team members, anggota tim yang berpartisipasi karena takut merusak situasi. Yang ketiga adalah floundering team members, bahwa tim berputar-putar dan tidak menyelesaikan apapun. Anggota tim cenderung cepat bosan dan kehilangan minat. Yang keempat adalah acceptance of opinion as a fact, yaitu ada usaha untuk menerima opini-opini sebagai fakta. Berikutnya adalah dominating team member, beberapa anggota mendominasi rapat. Berikutnya adalah going off untangen, untuk mulai berbicara tentang sesuatu yang hanya sedikit atau tidak langsung terkait dengan subjek aslinya, dan arguing among team member, di mana terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, yang tidak menghasilkan konsensus. Selanjutnya, code of conduct. Code of conduct atau kode etik, bahwa semua anggota akan tepat waktu untuk pertemuan yang dijadwalkan. Semua pertemuan akan memiliki agenda yang akan diikuti. Jadi semua orang akan didengar. Hanya satu orang yang berbicara pada satu waktu. Aturan Trinok akan berlaku apabila pembicara keluar jalur dari topik agenda yang sedang dibahas. Dan yang terakhir ada holding area, di mana satu topik ditempatkan untuk dipertimbangkan pada agenda rapat berikutnya. Langkah ketiga dari RCA metodologi yaitu analyzing event data. Setelah kita melakukan pengumpulan data atau preserving event data, melalui data-data tersebut kita akan mendevelop satu logic tree arsitektur yang contohnya adalah seperti pada gambar 1 di depan kita ini. Logic tree arsitektur akan terdiri dari 7 langkah, 7 step. Step pertama, describe event. Step kedua adalah describe the mode. Step ketiga adalah hipotesis, itu turunan dari failure mode. Step keempat, kita akan melakukan verifikasi dari masing-masing hipotesis dan menentukan hipotesis mana yang mempunyai fakta. Step kelima adalah physical root dan verifikasi. Step keenam adalah menentukan human root dan melakukan verifikasi. Dan step ketujuh adalah menentukan latent root. Mari kita bahas satu persatu dari langkah-langkah dari logic tree arsitektur tersebut. Dua langkah pertama yaitu failure event dan failure mode yang merupakan inti daripada logic tree yang kita sebut top box. Artinya, top box tersebut merupakan agregasi dari event dan level mode. Top box harus fakta, bukan asumsi, sehingga kita bisa menjelaskan yang pertama, apa itu failure event, yaitu undesirable outcome yang sedang dianalisis. Undesirable outcome dapat terlihat dalam bentuk equipment loss atau hilangnya fungsi dari satu peralatan. Berikutnya, step kedua adalah failure mode, adalah kerusakan yang terjadi secara fisik. Kita melihat apa yang terjadi atau apa yang rusak, berupa pecahan-pecahan dalam bentuk part yang rusak dan sebagainya. Failure mode dan failure event ini adalah harus berupa fakta dan bukan asumsi. Step ketiga dari analyzing data adalah hipotesis. Setelah kita melihat dan memastikan kerusakan dari yang terjadi ataupun failure mode yang terjadi, maka kita akan membuat beberapa hipotesis. Hipotesis adalah tanggapan terhadap pertanyaan bagaimana bisa, bukan why.
How could? Hipotesis yang diterima tanpa validasi hanyalah asumsi. Hipotesis harus didukung dengan data 5P. Data awal dikumpulkan dalam 5P, pada akhirnya akan digunakan untuk memvalidasi hipotesis pada logic tree. Data yang diverifikasi akan disimpan di verification log. Hipotesis yang terbukti benar dan akan menjadi fakta. Setelah kita melakukan validasi terhadap hipotesis di step keempat, selanjutnya kita akan menentukan physical root-nya. Melalui proses iteratif, kita akan menentukan physical root. Bagaimana ini terjadi? Physical root dalam bentuk tangible root atau component level root. Semua akar atau physical root juga harus menjalani validasi untuk membuktikannya sebagai fakta. Step ke-6 yaitu human root. Setelah kita menentukan physical root, di mana human root adalah selalu memicu akar penyebab terjadinya physical root. Human root adalah decision error, akibat dari kesalahan atau kelalaian, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita harus lakukan. Setelah kita mendapatkan human root, kita akan alihkan pertanyaan dari how can menjadi mengapa. Mengapa mereka membuat keputusan daripada yang mereka lakukan. Dan pertanyaan mengapa ini akan kita masuk kepada step ke-7, yaitu untuk menentukan latent root. Latent root adalah sistem organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Latent root dapat berupa prosedur-prosedur atau yang lainnya yang membuat terjadinya human root. Latent root didefinisikan sebagai konsekuensi merugikan yang mungkin terjadi atau terbengkalai dalam sistem untuk waktu yang lama. Hanya menjadi jelas ketika mereka bergabung dengan faktor lain untuk melanggar pertahanan atau sistem, aturan, prosedur operasi, atau prosedur pemeliharaan. Jadi, hasil akhir dari root cause analysis dapat berupa 3 akar, yaitu physical root, human root, dan yang terakhir adalah latent root. Demikian telah kita sampaikan Tense Minute Talk Maintenance edisi ke-22 yang membahas mengenai root cause analysis, khususnya membahas mengenai logic tree analysis. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa.